Jamaah Haji Embarkasi Surabaya yang sudah 2 tahun tidak melaksanakan kegiatan pelayanan kepada jamaah haji, tahun ini rupanya sudah dipastikan ada kegiatan atau ada operasional haji. Kami sudah jauh-jauh sudah banyak persiapan. Kemudian meskipun sempat digunakan sebagai karantina atau isolasi COVID oleh Pemkot Surabaya, tentunya kami bergerak cepat. Setelah tidak ada kegiatan itu, maka kami fokus kepada persiapan operasional haji yang hari ini terhitung hanya sekitar 20 hari. Beberapa gedung yang harus diperbaiki sudah kita perbaiki. Tentunya ada 2 gedung yang masih dalam penguasaan Pemkot, yang punya kewajiban memperbaiki dan merehab adalah Pemkot. Tetapi secara khusus kami punya 14 gedung lama sudah kita siapkan untuk menerima jamaah haji dengan berbagai skenario. Misalkan kalau dipastikan jamaah haji akan bermalam di asrama haji 1 kamar 2 orang, kita juga sudah mengantisipasi 3 orang juga sudah, dan sebagainya. Tentunya kita sudah menghitung bahwa kloter di musim haji tahun ini ada 38 kloter, terdiri sekitar 16.000 jamaah Jawa Timur dan ditambah lagi jamaah asal NTT dan Bali. Ini kamar yang akan digunakan jamaah haji. Jadi normalnya isinya 4 bed. Kalau nanti ada keputusan dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk menjaga prokes kita cukup diberi kesempatan 1 kamar 2 orang, maka bed ini nggak perlu kita simpan, tetap di sini. Cuma kita ngeplotnya 1 kamar isi 2. Mudah-mudahan dari pihak Kementerian Kesehatan makin memberi kelonggaran, tidak 2 tapi 3. Karena kalau 2 orang per kamar, ketersediaan kita sangat ngepres, sangat ngepas. Sehingga saya berharap tidak 1 kamar 2 orang, tapi minimal 3 lah. 3 sehingga nanti ada peluang untuk kamar cadangan, Ini contoh kamar yang akan kita gunakan untuk jamaah haji yang sudah kita siapkan, dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Ada gedung seperti ini, kita punya 14 gedung. Jadi mulai A1, A2, B1, B2 sampai G1, G2. Jadi kita punya 2 skenario, makan jamaah itu bisa prasmanan atau kotaan. Kalau kotaan tidak ada masalah, kalau prasmanan tempatnya seperti ini, tempat makannya. Jadi kami tinggal nunggu kepastian dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini KKP, termasuk juga Satgas Covid Kota Surabaya. Mereka merekomendasikan makan jamaah boleh prasmanan atau harus kotaan. Kita sudah punya dua opsi yang sudah, manapun yang diputuskan kita siap. Kalau harus makan, maka jamaah haji yang menginap di gedung D1 atau D2, tempat makannya di sini, namanya hall D. Jadi setiap gedung 2 ada tengah-tengah namanya hall untuk tempat makan. Kemudian kalau jamaah hajinya di D1 dan di D2, maka makannya di hall D dan seterusnya. Tetapi kalau teman-teman KKP merekomendasikan boleh pakai kotaan, maka lebih praktis kita antar ke kamar. Pasti kita antar ke kamar, bukan mereka gerombol di hall. Ini seperti ini kan hall-hallnya. Ini tempat makan jamaah yang nginep di gedung D1 dan D2, tempat makannya di sini. Ini namanya hall, tempat makan. Jadi kalau teman-teman atau Kementerian Kesehatan sudah masih merekomendasikan harus makan boleh prasmanan, maka tempat kegiatan makan prasmanan jamaah di sini. Kapasitas kamarnya sekitar 111 kamar. Mudah-mudahan dalam perbaikan Pemkot segera selesai, diserahkan ke kita, baru kita fokus untuk persiapan untuk musim haji tahun 2022. Kita pantau kemarin masih sekitar 80% perbaikannya. Mudah-mudahan segera selesai. Ini sekarang sudah berjalan 80%, mudah-mudahan 10 hari ke depan selesai, itu diserahkan ke kita, baru kita
fokuskan untuk persiapan haji. Ini gedung Hall E namanya. Jadi yang bawah ruangan kosong, los, kemudian lantai 2, lantai 3, lantai 4 kamar penyimpanan air zam-zam setelah dapat kiriman dari Saudi Airlines. Kita tampung di gedung di Hall E ini di bawah. Kemudian pada saat pendistribusian kepada jamaah, petugas sehari bisa mendistribusikan 450 botol zam-zam yang ukuran 5 liter per botol itu. Nah, di sana ada namanya gedung Muzdalifah yang pemanfaatannya setelah jamaah haji perjalanan jauh dari daerah masing-masing, sebelum masuk kita terima dulu di ruangan ini, ruangan Muzdalifah, namanya ruang penerimaan. Kita terima di ruang penerimaan, proses pengecekan kesehatan, buku kesehatan dan lain-lainnya, kemudian pembagian kamar. Setelah pembagian kamar baru mereka masuk kamar satu persatu sesuai dengan kartu akomodasinya itu. Setelah itu kita panggil bersama-sama untuk makan siang atau makan malam atau makan pagi pada saat dia datang. Ini secara umum gedung ini berkapasitas 1.000 orang dengan setting home theater. Jadi tambah meja, hanya kursi saja itu sekitar 1.000 orang. Kebetulan sudah kita setting. Gedung ini akan kita bisa menjadi 2 dengan sekat partisi tengah-tengah itu. Jadi nanti akan digunakan kloter ganjil sisi selatan, kloter genap sisi utara. Kami menghimbau dan berharap kepada terutama seluruh jamaah haji agar bagi mereka yang betul-betul dipastikan berangkat agar selalu menjaga protokol kesehatan, diantaranya wajib melakukan karantina mandiri di rumah selama 10 hari sebelum keberangkatan dengan tidak banyak bersinggungan dengan orang lain, orang banyak, berdiam diri di rumah. Kemudian selama berada di asrama haji menjalani karantina juga begitu, sebaiknya keluarga dan masyarakat umum tidak perlu menemui jamaah supaya mereka jamaah bisa istirahat dengan baik, menjaga kondisinya, kemudian menjalani karantina dengan benar, menjaga prokes sehingga tidak ada halangan untuk ketundaan keberangkatannya. Karena kalau begitu nyampe asrama haji, jamaah haji dinyatakan positif karena setelah melakukan PCR, maka keberangkatan tertunda sampai dia betul-betul negatif baru berangkat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, jamaah taat dan tertib menjalankan prokes serta melakukan karantina mandiri di rumah selama 10 hari sebelum keberangkatan.